Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ayahanda, ibunda, abang-abangku sayang yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan saat ini Allah masih memberikan kita suatu karunia hidayah yang begitu tidak bisa kita hitung, ya. Maka alhamdulillah, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju alam terang benderang dengan datangnya agama Islam. Maka sahabatku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi di channelnya Maulana Rian Gifaria. Kita sedikit ingin membahas apa maksud daripada tujuan hidup kita ini. Maka Allah di sini hadirkan kita dakwah sebagai maksud hidup itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang ada pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi serta yang berdiri di antara langit dan bumi. Nah, dari makhluk yang terdahulu sampai saat ini manusia dihadirkan di dunia ini mempunyai maksud dan tujuan. Nah, apa maksudnya Allah dan tujuan untuk manusia? Membuat satu dan menginginkan manfaat dari apa yang ia perbuat. Nah, namun akan sulit melaksanakan suatu perintah tanpa ada contohnya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memberikan contoh siapa orang yang sukses dan siapa orang yang gagal. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bukan hanya seorang atau per orang, ya, bahkan ribuan orang, ya, dengan kurang waktu yang sangat panjang. Maka sahabat Maulana Rian Gifari yang saya cintai, ya, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, sampai khataman Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang sukses adalah para Nabi alaihissalam dan para pengikutnya. Nah, buat sahabat, sedangkan yang gagal adalah orang yang menentang nabinya. Nah, di sini terkadang kita selalu berprasangka buruk, ya. Nauzubillah, mudah-mudahan itu Allah hilangkan dalam hati kita. Apabila manusia tidak mengetahui maksud dan tujuan hidupnya, maka cara hidupnya pun akan salah, ya sahabatnya. Nah, orang yang tersesat dalam perjalanan namun ia mengetahui tujuannya, maka suatu saat ia akan tahu arah yang seharusnya ditempuh. Tetapi nah, di sini lagi kita, ya. Tetapi orang yang sama sekali tidak tahu, tidak ingin memahami tujuan hidupnya, akan sulit, ya sahabatnya, sampai ke tujuan. Nah, diantaranya maksud dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu, ya, untuk beribadah, ya, untuk beribadah. Namun disinilah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala buat kita sebagai hamba yang bertauhid. Bahkan seluruh makhluk beribadah menurut caranya masing-masing sesuai dengan sunnatullah. Nah, disinilah kita sahabat berpikir bagaimana menjadi hamba yang senantiasa dicintai Allah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam satu riwayat Quran surat An-Nur itu 41 yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui, ini kata Allah, bahwasanya bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Begitu yang bertasbih burung-burung, ya, yang terbang di udara, masing-masing mengetahui cara ia sholat dan bertasbih, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, disinilah sahabat, ya,
bagaimana memahami maksud tujuan kita. Allah hadirkan kita, Allah perantaukan kita dari kampung akhirat menuju alam dunia ini ya semata-mata hanya ingin bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau pada saat ini sahabat kita sengaja atau melalaikan bagaimana tauhid kita, bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan Allah telah memerintahkan kita seperti ayat yang tadi, wa ma khalaqtal jinni wa insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya menyembahku, kata Allah ya, sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, banyak sekali sahabat untuk menjadi motivasi bagaimana membangkitkan jiwa semangat kita dalam meningkatkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah SAW wafat, dia tidak mengingat anak istrinya, dia tidak mengingat sanad keluarganya, sahabatnya, dia mengingat umatnya. Bagaimana dengan umatku, bagaimana dengan umatku ya Jibril ya. Bahkan sakaratul mautnya Nabi aja masih mengingat umatnya. Nah, apakah kita tidak bangga ketika dikatakan kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ya, sebaik-baiknya manusia itu yang Allah keluarkan dari perut manusia, tidak lain bagaimana untuk saling mengajak dan mengingatkan dalam perkara kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Nah, ditambah lagi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai atau menghidupkan sunnahku, sungguh ia bersamaku, kata Nabi. Barang siapa yang bersamaku, maka insya Allah pasti bersanding denganku. Nah, harusnya lah bangga kita menjadi umatnya Rasulullah SAW, berjuang tanpa lelah menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan lewat malaikat Jibril pada Nabi Rasulullah SAW, ulama, sampai lagi pundak kita umat akhir zaman ya. Karena kita butuh kepada Allah sahabat. Kalau kita tidak butuh kepada Allah, ya bagaimana kita bisa selamat sementara Allah tidak butuh kita. Nah, jadi bagaimana kita berpikir senantiasa bersama berjuang. Apapun yang kita buat itu jadikan semua itu ladang dakwah, ladang bagaimana menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan risalah kenabian. Nah, disinilah kita sama-sama mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang tawaddu, senantiasa bermahabbah, berkasih sayang, taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jalan lain untuk selamat melainkan hanya membawa diri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu buat sahabatku dimanapun berada yang telah menyimak atau menyaksikan channelnya Rayyan Maulana Rayyan Ghifari ini, mudah-mudahan kita sama-sama istiqomah mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa taat perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu saya kurang lebihnya mohon maaf buat teman-teman, semoga kita istiqomah. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.